Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarana bittaqwa wal ibadati was subhi was salatil jumu'ah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hamba Allah muslimin muslimat jamaah salat subuh yang mulia, selalu kita memuji Allah Azza wa Jalla, dan kenyamanan perasaan kita baik secara privasi dalam diri kita, kenyamanan di dalam masyarakat kita, justru itu karena kita memuji Allah Azza wa Jalla. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salat wa salama atas tuntunannya, bimbingannya, mau'izahnya, uswatunnya, sehingga kita bisa menjadikan sebuah model dalam kehidupan kita. Kalaupun tidak mungkin kita akan meniru, mengikuti seutuhnya karena kita terbatas, tapi setidaknya adalah berusaha semaksimalnya. Pada hamba Allah jamaah salat Jumat yang berbahagia, hamba Allah jamaah salat subuh pada hari Jumat yang berbahagia, senantiasa oleh kita merasakan satu kenyamanan yang sangat khusus pada saat kita berada di tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman itulah masjid, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pekan. Pekan di sini maksudnya hiruk pikuk dimanapun berada. Hamba Allah muslimin sering di dalam doa-doa kita, di antara lain setelah kita menunaikan ibadah salat, kita membacakan doa yang intinya adalah memohon diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami meminta, memohon, berharap kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu tentu saja dihantarkan oleh sarana-sarana ilmu. Ilmu diperoleh karena adanya mengajar dan belajar. Ilmu diperoleh karena adanya Iqra. Maka ayat yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad itu adalah Iqra. Iqra, semua tahu, semua paham, semua yakin. Itu adalah ayat yang paling pertama diturunkan. Walaupun ayat itu tidak diletakkan pada lembaran pertama, tapi itu adalah ayat pertama dalam surah Al-A'la. Iqra, arti Iqra bacalah. Dengan disebutkan bacalah, timbul pertanyaan, kalau tidak ditulis, apa yang dibaca? Berarti tulislah supaya bisa dibaca, bacalah. Setelah ditulis, jadi tulis menulis itu adalah simbol daripada ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan itu diperoleh karena menulis, diperoleh karena membaca. Iqra juga bermakna telitilah. Iqra juga bermakna analisalah. Iqra juga bermakna pahamilah. Maka ketika kita membaca, tentu tidak hanya yang tertulis, tapi juga yang tidak tertulis. Bahkan kita mesti lebih banyak membaca yang tidak tertulis dengan membaca yang tertulis. Karena yang tertulis itu terbatas, sementara yang tidak tertulis tidak terbatas. Oleh karena ada yang tertulis, tapi juga perlu dianalisa, perlu diperiksa, perlu dibuat eksperimen dan sebagainya, sehingga melahirkan ilmu-ilmu. Jamaah salat subuh yang berbahagia, wa amalan mutaqabbala,
Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di samping memiliki ilmu yang bermanfaat, juga memohon kepada Allah kiranya berkenan Allah menjadikan amalan kita yaitu yang mutaqabbalah. Mutaqabbalah artinya amalan yang terkabul, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita fluktuatif. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang banyak ada yang kadang-kadang tidak diterima. Yang sedikit kadang-kadang semuanya diterima. Yang lebih bagus kita berharap banyak dan diterima. Banyaknya amal dapat diketahui oleh manusia. Dan kita sendiri bisa merasakan berapa intensitas amal setiap hari. Berapa uang yang kita sedekah setiap hari. Kita tahu karena kita melakukannya. Berapa rakaat salat setiap hari kita tahu karena kita yang melakukannya. Berapa banyak volume salat sunat. Berapa banyak volume waktu bersilaturahmi. Berapa banyak waktu kita ibadah lainnya kita tahu karena kita yang melakukannya. Tapi yang kita tidak tahu walaupun kita melakukannya adalah apakah amal itu mutakabbalakah? Amal itu makbulankah atau amal itu marduda, tertolak. Karena itu kita berharap kiranya Allah berkenan menerima amal. Maka semua amal itu kita jadikan bahagian daripada wasilah. Semoga Allah menerima. Sehingga ada doa pada saat kita memohon Allah menerima salat kita. Allahumma ja'al salatana salatam maqbula. Kemudian kita takut sekali, khauf, betul-betul merasa takut kepada Allah. Jangan-jangan amal yang banyak, jangan-jangan kita yang berbuat amal, jangan-jangan kita yang menganggap kita yang beramal, bahkan kita menganggap orang lain remeh dan sebagainya, justru amal itu ditolak. Maka ini satu khauf, ketakutan bagi diri kita, melebihi takut dari monster yang lainnya. Jadi kalau ditanya apa yang anda paling takutkan, kita tidak menjawab takut hantu, kita tidak menjawab takut dibunuh, tapi juga bahagian yang tak kalahnya kita takut adalah Allah tidak menerima amal kita. Maka kita mohon dalam doa, wala taj'al salatana salatam marduda. Ya Allah, jangan engkau jadikan salat kami salat yang engkau tolak. Padahal kami setiap hari saban waktu hadir di tengah-tengah jamaah misalnya, tapi kita tidak tahu apakah ibadah itu marduda atau maqbula. Yang jelas kita berharap pada Allah menjadi amal yang maqbul. Itulah doa tadi, yaitu wa amalam mutaqabbala. Ya Allah, jadikan semua amal-amal kami, semua perbuatan kami, semua aktivitas kami, semua rutinitas kami, semua job kami itu menjadi mutaqabbalat. Artinya berefek kepada akhirat. Tidak hanya sebatas dunia semata. Hamba Allah yang berbahagia, wa rizqan wasi'ah. Lanjutan daripada doa itu adalah kita bermohon kepada Allah kiranya diberikan rezeki yang luas. Rezeki juga tidak hanya diterjemahkan dengan finansial, dengan uang, dengan income, pendapatan, tapi rezeki juga diartikan yaitu keluasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak menyebutkan rezeki semata-mata dari segi konsumtif makanan. Tidak semata-mata bermakna kepada harta atau apa yang kita dapatkan sehari-hari. Walaupun itu makna yang sudah sering kita dengar. Oh ni ja, wang cara rezeki duana. Itu kan persepsinya uang atau barang. Tapi rezeki dalam makna yang luas, yaitu rizqan wasi'ah, fahala. Dalam banyak tafsir disebutkan rizqan ay ajran. Maksudnya fahala yang kita peroleh.
Punawai masjidnya na rezeki. Hai tak harapkan benar rezeki. Apa rezeki? Yaitu pahala yang dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Bahkan orang yang sudah meninggal disebutkan di dalam Al-Quran pada satu ayat itu, orang-orang yang baik itu tetap Allah berikan rezeki kepada mereka. Maka hanya perlu beri hurung lang kubu, hanya perlu peng igaknya, tapi perlu rezeki dia, yaitu dalam makna pahala dan kebaikan serta ampunan. Jadi jangan pesimis. Ketika kita tidak mendapatkan harta yang banyak, bukan berarti kita tidak memperoleh rezeki. Karena rezeki itu bukan hanya bermakna kepada barang atau kepada benda atau kepada uang yang sering kita pahami. Itulah makna warizqau wasi'at. Ya Fattah ya Alim, nawwir lana ya Rabbana qulubana. Kita bermohon kepada Allah yang Fattah. Salah satu daripada nama Allah Al-Fattahu Jalla Jalaluh. Allah yang maha membuka ruang. Allah maha membuka peluang. Allah maha membuka kesempatan. Jadi kita memiliki kesempatan yang luas sekali karena Allah yang memberikan. Kesempatan menuntut ilmu luas. Kesempatan mencari rezeki luas, kesempatan beribadah luas, maka yang memberi keluasan itu adalah Fattah, karena Allah yang maha membuka peluang. Maka kita sering berdoa dengan menyebut Allah dengan asmanya Fattah, ya Fattahu, ya Alimu, nawwir lana ya Rabbana qulubana binuri ma'rifataka lana. Permohonan yang lain kita kepada Allah adalah agar kita semakin dekat dalam berhubungan secara ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah adalah persoalan batin. Ma'rifah persoalan abstrak. Ma'rifah persoalan perasaan. Kita yang bisa merasakan, ma'rifahkah aku dengan Allah? Itu kita yang merasakan. Kenapa hadir ke masjid? Karena kita merasakan ini perintah Allah, ini menyembah Allah, ini kewajiban bagi kita. Itulah konsep-konsep ma'rifah. Jadi tidak membayangkan ma'rifah secara eksklusif, seolah-olah ma'rifah itu adalah bahasa yang kenurusan kita nyen ma'rifah tentang urung-urung kai ulangi, bukan seperti itu. Ma'rifah adalah hubungan perasaan dan hubungan intens dengan perintah Allah. Hubungan intens kita dengan tempat-tempat yang disuruh hadiri oleh Allah. Maka kita mohon agar hati kita terkonek, tersambung, terhubung dengan ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita ke masjid ini justru didorong oleh sifat dan perasaan kita ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita diberikan cahaya itu. Nawwir lana ya Rabbana qulubana binuri ma'rifataka. Dengan cahaya ma'rifatmu yang ditanam ke dalam hati diri kita. Ma'rifah adalah sebuah kesadaran yang sangat mendalam yang dirasakan oleh kita. Jadi perasaan itu sulit untuk diungkapkan dan susah untuk dilukiskan dengan kata-kata atau dengan tinta. Semoga kita berada di dalam orientasi dan di dalam lingkaran ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang yang diberikan petunjuk. Kita ingin menjadikan modeling, menjadikan contoh pada orang-orang yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Itu adalah potret yang menjadikan sebagai acuan, yang menjadikan sebagai blueprint, yang menjadikan sebagai ukuran bagi kita manusia dalam memohon kepada Allah. Kita ingin menjadi orang-orang yang Allah berikan nikmat,
maka kita sebutkan siratal ladzina an'amta, jalan yang engkau berikan nikmat ya Allah. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Wasyuhada, para syuhada yang telah memperjuangkan kebenaran. Syuhada yang telah memperjuangkan agama. Syuhada yang telah memperjuangkan negara dalam bingkai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah sesuai dengan ketentuan dan meluruskan bukan hanya fisik ibadah, tapi meluruskan daripada sasaran, niat dan tujuan beribadah. Itulah orang yang saleh. Bebas dari intervensi orang lain ketika dia beribadah. Bukan rajin karena dipuji, juga bukan malas karena dihina atau dicaci, tapi dia benar-benar wajhatu wajhiyah. Dia menghadap wajahnya, menghadap konsentrasinya kepada Allah semata-mata. Apakah disenangi oleh manusia atau tidak, itu tidak menjadi ukuran bagi dia. Maka orang-orang yang masih rajin karena dipuji, itu masih kelas-kelas junior. Orang-orang yang masih malas karena tidak dipuji, itu masih kelas anak-anak. Tetapi bagi orang-orang yang senior dalam beribadah, dia tidak termotivasi karena pujian orang. Dia hanya mengharapkan reward, pembalasan, penghargaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang tidak akan pesimis, tidak akan runtuh semangatnya karena kurangnya pengikutnya dalam hal ibadah. Adik tidak kepi jabut laju. Karena ibadah itu ada yang privasi, ibadah itu ada yang bersifat perorangan. Justru itulah maka di dalam kita beribadah senantiasa mengharapkan agar lurus dari segi cara dan juga dari segi niat. Demikian beberapa poin dalam doa-doa yang sering kita ucapkan secara rutinitas. Bagi yang hafal tentu mengucapkan sendirinya lebih bagus. Bagi yang tidak hafal tentu mengaminkan apa yang sering dibaca oleh Tungku Imum di sembahyang. Tugas katanya amin, amin. Jadi yang kita aminkan setiap hari itu adalah doa-doa yang dibacakan oleh imam untuk kita bersama. Maka imam itu sunat, bahkan makruh kalau doa-doa itu tidak merangkul jamaah. Maka lafaz-lafaz yang mutakallim wahdah itu diganti dengan lafaz-lafaz yang jamak. Allahumma inna, tidak dibacakan Allahumma inni. Nas'aluka, tidak dibaca as'aluka. Jadi dirangkul semua sehingga kita mengaminkan untuk bersama. Manna siladum hana ganto damir Allahumma inni as'aluka ridhaka. Amin tanya likut. Taputai tanya. Amin gegaknya. Jadi mesti Allahumma inna, ya Allah berikan kami. Kita ganti kata ganti itu damir yang mutakallim wahdah, yang hanya untuk kita yang baca, kita baca untuk bersama. Jadi orang lain mengaminkan semua sama dengan kita juga membacanya. Semoga doa-doa kita dan isi-isi doa kita diistajabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni kesalahan, kekeliruan, kelalaian kita pada setiap waktu dan pada setiap saat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.